Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang tiga hal amal yang tidak pernah putus terhadap orang yang telah meninggal dunia. Apabila meninggal manusia, maka putuslah seluruh amalnya. Jadi amalnya sudah putus. Kadada lagi nang diharap putus sudah amalnya. Lalu apa lagi yang diharapkan pada saat kita berada di dalam kubur? Nang kita harapkan kecuali tiga hal. Sebuah hadis yang sanadnya bersumber dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salat." Apabila meninggal anak itu Adam, ya kita manusia ini meninggal dunia. Kadada lagi nang kita harap illa min salasin, kecuali tiga aja nang kita harap. Apa nang kita harapkan tiga itu? Yang kita harapkan di antara tiga itu yang pertama adalah sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Makanya kita mun banyak baisi duit, banyak-banyak bersedekah jariah. Kalau kita hidup di dunia ini rugi rasanya kita kalau kadada baisi sedekah jariah. Tanah kita wakafkan untuk pondok pesantren, madrasah diniyah, untuk pembangunan masjid. Ini nang bisa mengarang buku pengetahuan agama, lalu disedekahkan di masjid. Itu sedekah jariah. Sedekah jariah ini, jariah itu mengalir tidak pernah putus amalnya. Sekalipun orang itu meninggal dunia tidak pernah putus lagi. Mengalir sudah. Hidup di dunia dia bersedekah, selagi hidup dia bersedekah. Apa bersedekah? Tanah untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, majelis taklim. Penitia tuh banyak banar. Wayah ini nang mengharapkan bantuan tanah, karena tanah itu semakin larang harganya. Termasuk juga duit untuk pembangunan majelis taklim, untuk pembangunan pondok pesantren. Penitia pembangunan pondok pesantren, kadada nang kecukupan duit, kadada nang kelebihan duit, kekurangan aja duitnya. Maka siapa lagi kalau kada kita nang membantu, nang baisi duit nang banyak. Itu sudah memang hak mereka. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka orang-orang kaya tuh. Orang-orang kaya yang banyak besi duit itu haqqul lisaili wal mahrum, ada hak orang yang meminta. Nang gawiannya itu meminta-minta aja. Tapi bukan untuk pribadinya, bukan untuk dirinya.
Sidin meminta-minta untuk pembangunan masjid. Memintakan untuk pembangunan masjid. Biar masjid itu cepat selesai. Untuk pembangunan pesantren. Pembangunan pondok pesantren. Pembangunan majelis taklim. Itu yang diharapkan di sini. Ini kada putus lagi. Nah justru itu, kalau kita menunggu kaina haja aku aja bersedekah. Anakku kina ku amanahi, ku wasiati, mun aku meninggal dunia tolong hartaku ini digunakan untuk sedekah jariah. Mun anak nang diharap. Kita kada tahu apakah seluruh harta yang kita tinggali itu disedekahkannya, ya diwakafkannya sebagai wakaf zariah. Jangan-jangan digunakan untuk hura-hara, untuk hura-hura aja. Nah, bermain-main kita kada tahu. Selagi kita hidup di dunia ini, maka hendaklah kita wakafkan sebahagian. Nang banyak besi tanah, nang banyak besi duit, siapa lagi nang diharapkan? Kadang diminta, kadang mau. Nyaman benar aja panitia tuh meminta duit harus untuk pembangunan masjid. Aku nih ngalih mencari duit. Akhirnya, ya memang mencari duit itu ngalih. Diminta tuh sangit. Siapa lagi memang tanggung jawab Sidin. Sidin berada di sekitar masjid. Sidin berada di sekitar pondok pesantren. Sidinlah nang bertanggung jawab untuk membangun pesantren itu. Sidin lagi yang paling sugih, banyak besi duit. Ini yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Jadi orang nang besi ilmu bermanfaat tiba untuk besi anak dimasukkan di pondok pesantren. Habis orang tuanya banyak duit, tak jual tanah, tak jual rumah, kada apa-apa. Yang penting anaknya itu jadi ustaz. Anaknya itu menjadi anak yang soleh. Dia punya ilmu. Makanya orang yang berisi ilmu itu berguna benar. Artinya guru-guru tuh mengajar ilmunya mengalir pahalanya. Berapa tahun jadi guru mengalir. Jadi orang jadi guru tuh ada aja keberkahannya walaupun gajinya tuh kada seberapa. Guru non PNS tuh berapa gajinya? Aduh sedikit aja. Tetapi keberkahannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mengajarkan ilmunya. Makanya sekarang orang mengajarkan ilmunya tuh macam-macam. Ada melewati media sosial secara online. Nah kayak apa? Kadakawa di masa Covid ini mengajarkan ilmu secara online melalui YouTube. Nah ini diniatkan aja, mudah-mudahan ya ini kegiatan dakwah ini berjalan. Artinya tidak ada penghalang. Kegiatan dakwah pembelajaran melalui YouTube tetap berjalan. Nah, jadi tidak ada penghalang. Ini ilmu yang bermanfaat. Bisa juga ilmu yang bermanfaat itu banyak mengarang buku seperti Hujatul Islam, Imamul Ghazali, Imam Syafi'i, banyak ulama-ulama salafiyah, ulama-ulama salaf itu mengarang kitab. Lalu sampai sekarang dibaca di pondok pesantren. Tidak sedikit kan. Ada yang mengarang ilmu nahu dibaca di pondok pesantren. Itu menjadi rujukan kitab pondok pesantren. Ada yang mengarang fikih. Nah ini seperti ya, Bajuri Ibnu Qasim, I'anatul Talibin. Ada yang mengarang tauhid tuh. Ini merupakan sedekah jariah, Kifayatul Awam. Nah, ini banyak. Ada juga Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, itu karangan Imamul Ghazali. Ini yang namanya ilmu yang kada pernah putus, kada berputusan ilmunya, mengalir terus pahalanya. Nah, lawan orang yang mengarang kitab itu, lalu kitabnya dibaca dijadikan rujukan, bukunya itu dijadikan rujukan, dijadikan referensi jadi orang wayah ini. Nah jadi buku itulah yang digunakan baik di perguruan tinggi, kadang-kadang banyak menggunakan buku itu.
Yang ketiga yang tidak pernah putus apalagi awaladin salihin yad'ulah, anak yang salih yang selalu mendoakan. Bauntung benar amun kita ini bisi anak yang soleh, mun bisi anak nang toleh, nang toleh itu kebalikannya, bin. Kebalikan soleh, soleh itu kan anak yang baik, toleh itu kan ada baik. Nah, ini ya na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita jangan bisi anak. Nah ini beruntung kita habis duit ya menyekolahkan anak di pondok pesantren, menguliahkan kadada, itu kadada artinya biasa aja, tapi nilainya hasilnya dari anak kita menjadi seorang ulama nanti. Ada nanti di antara anak kita menjadi ulama, alhamdulillah, luar biasa penerus kita. Namun kita rajin mengkhutbah, ada juga anaknya yang menggantikan khutbah anaknya. Kita bisa ceramah, ada anaknya. Jadi di kampung itu kalau ada seorang ulama, ini adalah lampu. Al ilmu nur, lampu. Ilmu itu cahaya, maka ilmunya itu akan bercahaya. Makanya di kampung itu kalau sudah tidak ada ulama, nah ini ngalih. Ada kematian ngalih, mencari penceramah ngalih banar ke sana kemari. Mun sudah ada yang bisa ceramah, bisa jadi imam, bisa jadi hati, bisa mentolkinkan orang meninggal dunia, ya bisa mengkafani orang yang meninggal dunia, menjadi imam. Ini nyaman kampung itu. Ya kadang alih lagi mencari ke situ kemari, ada sudah di kampung. Nah ini makanya kalau ada orang yang demikian itu jangan dimusuhi. Kadang dimusuhi, kalau ada orang yang berilmu itu dimusuhi. Macam-macam menjadi musuh, jangan sampai dimusuhi orang yang berilmu itu. Makanya orang yang berilmu itu sangat diharapkan sekali kehadiran. Jadi kita beruntung, ya banyak manfaatnya yang kita rasakan kalau ada di kampung itu orang nang berisi ilmu. Nah ini anak yang saleh. Jadi anak yang saleh itu apa yang dilakukan, kebajikannya selalu mengalir. Berdoa dia, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dunubi, ya Allah ampunilah dosaku, kata. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya, ya Allah ampunilah dosa dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasih sayangilah mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka yang berdua itu menyayangi aku waktu halus. Ini doa selalu habis sembahyang dibacanya doa. Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah katanya, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tua. Warhamhuma, kasih sayangilah mereka berdua itu. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana Allah mengasihi, sebagaimana dia mengasihi aku waktu itu. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.